Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdi Nasrullah, dosen tetap di Institut Teknologi Pagar Alam, program studi Teknik Sipil dengan nomor induk dosen nasional 0223079201 dan NUPTK 0055 7706 711 30303. Dengan penuh komitmen dan tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini adalah bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Teknik. Saya mengampu mata kuliah Ekonomi Teknik pada semester genap dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah keterampilan dengan kode MKK 315. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Teknik merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa teknik sipil dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis kelayakan ekonomi suatu proyek konstruksi. Materi meliputi konsep biaya, waktu, nilai uang, dan bunga terhadap waktu, suku bunga, depresiasi, inflasi, hingga analisis alternatif investasi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengambil keputusan yang efisien dan rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek teknik berdasarkan pertimbangan ekonomi. Perkuliahan Ekonomi Teknik diselenggarakan dengan secara tatap muka di kelas. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Kuis dilaksanakan pada pertemuan ke-6. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-10 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Dan satu kali pertemuan melakukan field study ke pelaku jasa konstruksi. Kemudian, mahasiswa membuat laporan tentang field study yang dilaksanakan, lalu mempresentasikan di kelas secara individu atau kelompok. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat active learning. Di antaranya adalah yang pertama, metode ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap ekonomi teknik. Berikutnya, setelah memberikan materi dan contoh, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu mahasiswa juga diberikan diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Berikutnya untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama ada CPLP 2. Pemahaman konsep dasar mahasiswa, mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi teknik, termasuk prinsip-prinsip nilai waktu uang, analisis biaya dan bunga, pengambilan keputusan ekonomi dalam proyek konstruksi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama mampu menyebut dan memahami definisi ekonomi teknik, kebutuhan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi teknik secara benar dalam kerjasama tim dan mengimplementasikannya. Berikutnya, mampu memahami dan menerangkan ekonomi teknik, penerapan berhitung dan metode yang digunakan pada praktek secara benar dalam kerja mandiri dan tim, serta mengimplementasikannya. Berikutnya, mampu memahami dan menerangkan konsep biaya dan bunga, serta menentukan perhitungan suku bunga yang akan dijadikan acuan secara benar dalam kerja mandiri dan tim, serta mengimplementasikannya. Selanjutnya, mampu memahami dan menerangkan konsep langkah-langkah dalam membuat keputusan perhitungan secara benar dalam kerjasama tim dan mengimplementasikannya. Media pembelajaran pada mata kuliah ekonomi teknik meliputi proyektor atau PowerPoint, whiteboard, modul, dan rencana pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ekonomi teknik meliputi yang pertama, ekonomi dan ekonomi teknik. Berikutnya, konsep biaya dan bunga, ekuivalensi, inflasi, depresiasi atau penyusutan, single payment compound interest formulas, uniform series, pajak, dan analisis penggantian aset, serta rencana anggaran biaya. Untuk rentang nilai dalam proses pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya lakukan. 80 hingga 100 akan mendapatkan nilai A sangat baik. 70 hingga 79 akan mendapatkan nilai B atau baik. 60 sampai 69 mendapatkan nilai C atau cukup. 31 sampai 59 akan mendapatkan nilai D atau kurang.
dan 0-30 akan mendapatkan nilai E sangat, kurang, atau gagal. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan komitmen ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknik sipil. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi atau kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk tahapan berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah ekonomi teknik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat dan sehat sehingga kita bisa bertemu di ruang kelas yang kita cintai ini di kampus tercinta untuk melanjutkan pertemuan kuliah pada mata kuliah ekonomi teknik. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Amelia, Stephen, Suci Wulandari, Tasya, Nur Hazira, Helen Tariza, Hadir. Marsha Olivia, Tiara Muaziza, Rahma Okta Islamia, Nirsa, Aldiansyah, Anggi Aulia, Cindy, Ica, Yayi, Deyi, Cantika, Desti, Desta, Astini. Oke, ada semuanya. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Oh ya. Sama? Oh, minggu belakang nggak masuk ya? Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, seperti biasa kita ada yang namanya evaluasi atau review materi yang telah lalu. Materi kita minggu belakang tentang ekonomi teknik ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu ekonomi teknik? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Helen dulu. Ekonomi teknik yaitu melibatkan evaluasi dari aspek ekonomi yang sistematis guna memberikan solusi terhadap permasalahan teknik yang dihadapi. Ekonomi teknik sangat dibutuhkan oleh para insinyur dalam melakukan perancangan, analisis, dan sintesis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan pada saat mereka mengerjakan proyek-proyek teknik dengan berbagai ukuran. Keputusan-keputusan yang diambil melibatkan elemen fundamental yaitu arus kas uang, waktu, dan suku bunga. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Siapa namanya tadi? Helen Tariza ya. Oke, ada yang lain? Saya. Yang lain? Ah ya, kamu. Ekonomi teknik melibatkan evaluasi dari aspek ekonomi yang sistematis guna memberikan solusi terhadap permasalahan teknik yang dihadapi. Ekonomi teknik sangat dibutuhkan oleh para insinyur dalam melakukan perancangan, analisis, dan sintesis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan pada saat mereka mengerjakan proyek-proyek teknik dengan berbagai ukuran. Keputusan-keputusan yang diambil melibatkan elemen fundamental yaitu arus kas uang, waktu, dan suku bunga. Oke, siapa namanya tadi? Tiara Muaziza. Tiara Muaziza, bagus ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Konsep biaya dan bunga. Oke, ada yang tahu nggak apa itu arti biaya? Oke, kamu dulu. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu seperti
barang atau jasa. Oke, siapa namanya? Stephen, Sir. Stephen ya. Oke, kata biaya itu identik dengan pengeluaran. Oke, kalau bunga, ada yang tahu? Bunga? Ah ya, yuk. Bunga ialah biaya yang dikenakan atas pinjaman uang atau pendapatan yang diterima dari investasi seperti deposito. Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pendapatan atau deposito. Oke, bagus ya. Siapa namanya? Cindy. Cindy Dewiyanti ya? Iya. Oke, siap. Oke, sekarang kita lihat apa itu biaya dan bunga. Oke, biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang diukur dengan nilai uang. Biasanya kalau kita bicara tentang biaya itu tentang uang. Artinya kita harus mengorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang diukur. Misalnya kita pergi ke pasar, terus kita mau mencari suatu barang. Ketika kita mendapatkan barang, apa yang kita korbankan? Uang. Disebut dengan biaya. Itu artinya biaya. Kita ada pengorbanan. Oke. Kemudian biaya berdasarkan kelompok penggunaannya. Yang pertama ada apa? Biaya investasi. Iya, biaya investasi. Biaya yang ditanamkan dalam rangka penyiapan kebutuhan usaha untuk siap beroperasi dengan baik. Yang kedua, biasanya dikeluarkan pada awal kegiatan usaha. Jadi sebelum ada kegiatan usaha, kita sudah mengeluarkan biaya. Kemudian yang ketiga ada jumlahnya relatif besar dan berdampak jangka panjang untuk kesinambungan usaha. Ini berdasarkan kelompok penggunaannya. Kemudian contohnya penyediaan fasilitas produksi, mesin-mesin, peralatan dan fasilitas kerja lainnya. Jadi setiap ada usaha, kita membutuhkan yang namanya fasilitas produksi. Kemudian yang kedua ada biaya operasional. Tidak cukup hanya dengan alat-alat saja. Ada yang namanya biaya operasional. Meliputi apa? Dalam rangka menjalankan aktivitas usaha tersebut sesuai dengan tujuan. Kemudian biaya dikeluarkan secara rutin, periode waktu tertentu. Contohnya apa? Seperti pembayaran gaji. Gaji biasanya per bulan. Kemudian ada juga yang per periode tergantung dari bisnisnya. Kemudian jumlahnya relatif sama atau sesuai dengan jadwal kegiatan produksi seperti pembelian bahan pendukung. Ya. Yang ketiga ada biaya perawatan atau maintenance cost. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjaga atau menjamin performa kerja fasilitas atau peralatan agar selalu prima dan siap dioperasikan. Jadi alat-alat itu supaya dia bisa dioperasikan ada yang namanya maintenance. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pemakaian uang yang dipinjamkan sebelumnya. Misal nih, ada si A dan si B. Si A itu memiliki dana, uang. Kemudian si B tidak memiliki uang atau dana. Tapi si B ini membutuhkan dana untuk sebuah usaha. Katakanlah seperti itu ya. Artinya si B itu menjadi borrower, peminjam. Pinjamlah kepada si A. Pada saat peminjaman ada yang namanya perjanjian. Si A bersedia meminjamkan uang kepada si B dengan syarat ada bunga. Kita masuk ke contoh. Misalnya Ruli meminjamkan uang kepada Dela sebanyak 100 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun selama 3 tahun. Uang yang harus dibayar adalah berapa pinjaman Ruli? 100 juta. Ada yang sudah pinjam 100 juta? Dengan bunga 20% per tahun.
20% dari 100 juta berapa? 20 juta. Berapa tahun dia minjam? Dikali 3 sama dengan 60 juta. Berapa bunganya selama 3 tahun? 60 juta ya. Oke, pinjaman pokoknya berapa? 100 juta. Jadi total sama dengan pokok ditambah bunga. Pokoknya berapa? 100. Ditambah bunganya selama 3 tahun adalah 60 juta. Jadi totalnya sama dengan 160 juta. Paham? Ada pertanyaan? Kita ke contoh yang kedua ya. Misalnya Kuyang meminjamkan uang kepada Ibel sebanyak 350 juta dengan tingkat bunganya 25% per tahun selama 5 tahun. Uang yang harus dibayar adalah siapa yang tahu? Siapa yang mau kerjakan? Ya, kamu. Bunga 25% itu berapa? Bunga 25% sama dengan dulu. Nah, berapa? 25% dari Oke, kita lihat ya. Pokoknya berapa? 350 juta. Bunganya 25% per tahun. Berapa tahun dia pinjam? 5 tahun. Artinya 87.500.000 dikali 5 tahun artinya 437.500.000. Pokoknya berapa? 350 juta ditambah bunga selama 5 tahun 437.500.000. Artinya total pinjamannya adalah 787.500.000. Paham? Siapa namanya tadi? Oke, berikutnya kita ke bunga majemuk. Coba baca dulu siapa yang mau baca bunga majemuk. Amelia. Adalah sistem perhitungan bunga di mana tidak hanya perhitungan terhadap besarnya pinjaman awal, tetapi perhitungan didasarkan atas besar utang awal periode yang bersangkutan. Oke, bunga majemuk ya. Bunga majemuk adalah sistem perhitungan bunga di mana tidak hanya diperhitungkan terhadap besarnya pinjaman awal. Kalau yang pertama tadi bunga sederhana, yang kita kalikan itu bunga per tahunnya, bunganya tidak dikalikan. Apa bedanya dengan bunga majemuk? Kalau bunga majemuk setiap tahun pokok dan bunganya itu dikalikan. Oke, kita lihat ke contoh. Oke, ini untuk rumusnya ya. Rumusnya itu pinjaman akhir periodenya F ya. F sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Oke, kita ke contoh bunga majemuk yang kedua. Jumlah pinjaman pokok 950 juta, tingkat bunga modalnya 20% per tahun. Kemudian buatlah tabel pengembalian selama 3 tahun. Oke, pinjaman pertamanya berapa? 950 juta. Banyak nggak uangnya? Bunganya 20%. Berapa? 190 juta. Berapa ditambahkan? 190 tambah 1 miliar? 140 juta. Karena ini pinjaman majemuk, artinya pokok pinjaman di tahun kedua itu berubah. Tidak lagi 950 juta melainkan 1 miliar. Ya. 1 miliar 140 juta. Dikali 25% berapa? 228 juta. Kalau ditambah jadi berapa?
48. Oke. Berarti tahun ke-3 pinjamannya berubah menjadi 1 miliar 48 juta. 25%-nya berapa? 20%. Masa 200 lagi? 273? 600. Ditotalkan jadi berapa? 1348 ditambah jadi berapa? 617 juta. Sampai sini paham? Oke. Pertanyaan kedua, bunga majemuk. Jumlah pinjaman pokoknya 650 juta dengan tingkat bunga modalnya 15% per tahun. Buatlah tabel pengembalian selama 3 tahun. Ada yang bisa? Yang mau mengerjakan ke depan? Nah ya. Masa Cindy lagi? Oh ya. Perhatikan yang lain ya. Ya, boleh dijelaskan? Biasanya pada tahun pertama pinjaman pokoknya senilai 650 juta rupiah dengan bunga 15%, yaitu 97 juta rupiah 500 ribu rupiah. Dan pinjaman akhirnya yaitu 747 juta 500 ribu rupiah. Karena ini adalah pinjaman majemuk, maka pinjaman pokoknya pada tahun kedua akan berubah jadi 747 juta 500 ribu rupiah dengan bunga 15% akan menjadi 112 juta rupiah 125 ribu rupiah. Pinjaman akhirnya pada tahun kedua yaitu 859 juta 625 ribu rupiah. Di tahun ketiga akan berubah lagi karena ini adalah pinjaman majemuk. Jadi 859 juta 625 rupiah. Karena yang bunganya sebesar 15%, bunganya berubah menjadi 187 juta 943 750 rupiah. Pinjaman akhirnya menjadi 988 juta 568 750 rupiah. 50. Oke, tepuk tangan. Oke, sampai sini paham? Oke, siapa tadi namanya yang maju? Marcelia. Oke, sampai sini paham ya tentang biaya, bunga sederhana dan bunga majemuk. Any question? Oke, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa di review di rumah, nanti minggu depan kita evaluasi. Kita akhiri, jika ada salah kata mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you, bye bye. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Teknik pada program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Pagar Alam. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.